Selamat bertemu kembali untuk anak didik kami sekalian. Kali ini kita akan masuk ke pembahasan bab yang pertama mengenai martabat luhur sebagai citra Allah. Standar kompetensi untuk materi ini yaitu memahami diri sebagai laki-laki atau perempuan yang memiliki rupa-rupa kemampuan dan keterbatasan agar dapat berelasi dengan sesama dan lingkungannya dengan meneladani Yesus Kristus yang mewartakan Bapa dan kerajaannya. Kompetensi dasar 1, siswa memahami dan menyadari bahwa dirinya diciptakan sebagai citra Allah, baik sebagai perempuan maupun laki-laki yang memiliki kemampuan dan keterbatasan dapat menerima diri apa adanya. Adapun yang menjadi indikator untuk pembelajaran ini, yang pertama, menyebut hal-hal yang mirip antara dirinya dengan kedua orang tuanya. Yang kedua, menyebutkan perbedaan antara manusia dan ciptaan Tuhan lainnya. Yang ketiga, menjelaskan pengertian manusia diciptakan sebagai citra Allah berdasarkan kutipan Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Dan yang keempat, menjelaskan sikap dan perilaku manusia yang mencerminkan dirinya sebagai citra Allah. Baik, anak kami sekalian, sekarang marilah kita masuk ke dalam pembahasan materi kita kali ini, yaitu manusia diciptakan sebagai citra Allah. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan materi ini lebih dalam, mari kita jawab dan kita renungkan di dalam hati kita masing-masing 3 pernyataan ini. Pertanyaan yang pertama, siapakah aku? Lalu pertanyaan yang kedua, mengapa aku diciptakan sebagai manusia? Lalu pertanyaan yang ketiga, apa keunggulan manusia dibandingkan dengan ciptaan yang lainnya? Anak-anak yang terkasih, manusia itu adalah makhluk yang unik. Nah, keunikan atau unik adalah keistimewaan atau kekhususan yang membedakan dengan hal-hal yang lain. Atau unik juga bisa diartikan satu-satunya dan tidak ada duanya. Manusia adalah makhluk yang unik. Berarti setiap manusia itu memiliki keistimewaan atau kekhususan sehingga sangat berbeda dengan manusia lainnya. Dan setiap manusia itu tidak ada duanya. Anak-anak, kita adalah pribadi yang unik. Lalu, di manakah letak keunikan itu? Tentunya setiap orang memiliki keunikan tersendiri. Apakah itu? Mari kita lihat. Keunikan itu bisa kita lihat yang pertama dalam fisik kita. Ya, dari warna kulit, bentuk muka, bentuk hidung, tinggi badan, besar badan, dan rambutnya. Lalu keunikan kita itu juga bisa kita lihat di dalam hal non-fisik, misalnya suara, watak, pola sikap, kepribadian, pola pikir, dan masih banyak lainnya. Lalu apa yang menjadi keunikanku? Allah menciptakanku sebagai pribadi yang unik. Nah, maka coba sebutkan keunikan masing-masing. Apa saja? Jadi kesimpulannya, setiap orang, setiap manusia, siapapun dia adalah seorang yang unik. Dia adalah pribadi yang unik, yang dimana dia tidak ada duanya, tidak ada orang yang sama persis. Setiap orang itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Dan ciri khas itulah yang menjadikan manusia disebut unik. Nah, di sini kita bisa melihat keunikan itu. Ya, jika kita lihat gambar orang-orang yang ada di sini, semuanya itu unik. Wajahnya unik, sangat berbeda satu sama lainnya. Tidak ada yang sama, tidak ada yang sama persis. Semuanya berbeda.
Anak-anak yang terkasih, keunikan yang kita miliki itu adalah anugerah dari Allah. Hal itu bisa kita lihat dalam kitab Mazmur 139 ayat 1 sampai 4 dan ayat 13 sampai 16. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Nah, dari kutipan kitab suci ini, kita bisa mengetahui dan menyadari bahwa setiap manusia yang diciptakan oleh Allah itu diciptakan secara khusus, satu dengan yang lainnya. Anak-anak yang terkasih, kita masuk ke bagian yang ketiga, manusia sebagai citra Allah. Pengertian kata citra. Citra berarti gambar, rupa, bayangan. Definisi citra berarti gambar yang menunjukkan pada identitas atau ciri seseorang atau sekelompok orang. Manusia diciptakan menurut citra Allah, yang dimana berarti manusia diciptakan segambar atau serupa dengan Allah. Hal ini tertulis dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai ke ayat yang ke-28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berdasarkan kisah penciptaan tadi, kita bisa menemukan beberapa hal penting di dalamnya. Yang pertama, manusia diciptakan segambar dengan Allah. Yang kedua, manusia diciptakan itu sepasang, ada laki-laki dan ada perempuan, agar beranak cucu dan bertambah banyak. Lalu yang ketiga, manusia juga diberi mandat untuk bertanggung jawab atas makhluk ciptaan lain yang ada di bumi. Dan yang keempat, Allah melihat segala yang telah dijadikannya itu sungguh amat baik dan tidak ada yang kurang. Anak-anak yang terkasih, lalu apakah yang menjadi konsekuensi kita sebagai citra Allah? A. Kata citra Allah hanya ada pada manusia dan itu tidak ada pada makhluk lain ciptaan Allah. B. Manusia adalah ciptaan Allah yang bermartabat luhur. C. Manusia di dunia merupakan makhluk yang dikehendaki Allah demi dirinya sendiri. Lalu D. Manusia mempunyai ikatan kesatuan dengan Allah. Anak-anak yang terkasih, manusia itu lebih luhur dan memiliki keunggulan daripada ciptaan Allah lainnya. Manusia dianugerahi Allah dengan 3 kemampuan istimewa, yang dimana ketiga kemampuan ini tidak dimiliki oleh makhluk ciptaan Allah lainnya. Yang pertama, akal budi pikiran. Manusia memiliki kemampuan atau akal budi. Manusia mampu untuk berpikir
Untuk melakukan sesuatu tentu kita perlu berpikir bagaimana caranya dan apa yang harus kita lakukan supaya yang kita kerjakan itu dapat berjalan dengan baik. Lalu yang kedua, manusia juga diberi kebebasan atau kehendak bebas. Manusia bisa memilih mau jadi apa dan mau bagaimana. Lalu yang ketiga, manusia juga diberi hati nurani. Ya, ada hati nurani, ada kasih ya di dalamnya. Sekarang mari kita bahas kemampuan yang pertama itu. Yang pertama adalah kemampuan akal budi. Dengan adanya akal budi ini, manusia bisa mengerti dan menyadari dirinya sendiri. Atau dalam bahasa Latinnya, cognito ergo sum, kata Rene Descartes. Lalu yang kedua, mengerti dan menyadari semua yang ada di luar dirinya. Lalu dengan akal budi ini, manusia juga dapat mengembangkan diri, dapat membuat riwayat dan sejarah hidupnya sendiri. Lalu yang keempat, manusia dapat membangun hubungan yang khas dengan sesamanya. Lalu kemampuan yang kedua adalah kemampuan berkehendak bebas. Dengan kehendak bebas, manusia dapat bertindak melakukan sesuatu dengan sengaja. Lalu dengan kemampuan kehendak bebas juga, manusia dapat melakukan suatu tindakan dan perbuatan moral. Dan dengan kehendak bebas, manusia juga dapat bertindak secara bertanggung jawab. Lalu kemampuan yang ketiga adalah kemampuan hati nurani. Dengan adanya hati nurani, maka manusia diberi kemampuan untuk membedakan baik dan yang tidak baik, yang benar dan juga yang salah. Lalu dengan adanya kemampuan hati nurani, manusia juga menjadi rekan sekerja Allah yang bagi ciptaan Allah lain atau co-creator day. Allah bekerja sama dengan manusia yang bersemi di setiap hati. Ketiga, manusia sebagai makhluk pribadi dan bermartabat memiliki nilai hakiki dalam sanubari. Anak-anak yang terkasih, manusia juga memiliki daya cipta karena adanya akal budi. Akal budi menjadikan manusia mampu untuk mengerti, mampu untuk menyadari dan menciptakan atau menghasilkan sesuatu. Manusia juga mempunyai rasa. Dengan adanya rasa ini, maka manusia tentunya memiliki perasaan seperti senang, puas, bangga, kagum, iba, cinta, cemas, khawatir, heran, marah, benci, sedih, dan yang lainnya. Lalu juga manusia mempunyai karsa. Dengan ini manusia memiliki kemampuan untuk memilih, menentukan, memutuskan, dan juga melakukan sesuatu. Dan manusia juga mempunyai tubuh, jiwa, dan roh. Tiga unsur pokok manusia, tubuh yang jasmania, jiwa yang berkembang, dan roh yang menghidupkan. Anak-anak terkasih, demikianlah materi pelajaran kita untuk kesempatan ini. Semoga kiranya apa yang telah kita bahas bisa kita pengerti dan kita pahami dengan baik. Sekian dan terima kasih.